Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Husni di Cilacap. Mas Husni menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah dialami oleh kakaknya, kakak pertamanya, itu namanya Mas Arif. Jadi ada kejadian di tahun 2013 di mana waktu itu Mas Arif sudah bekerja sebagai seorang arsitek, dan memang Mas Arif, Mas Husni itu dari keluarga, maksudnya orang tuanya itu lumayan cukup mampu ya. Ya, dimodalin lah Mas Arif, singkat cerita itu begitu. Suatu hari Mas Arif itu pulang, Mas Arif itu bekerja di Jogja sana. Pernah di Jakarta juga, cuman kali itu memilih pindah, udahlah aku mau pindah ke Jogja aja katanya. Lebih tenang. Nah, atas alasan itu tadi lebih tenang, Mas Arif akhirnya tinggallah di Jogja sana. Nah, suatu hari Mas Arif itu pulang ke rumah dan ngomong gitu sama orang tuanya Mas Husni, waktu itu juga udah gede tapi nggak disebutkan umurnya berapa. Ngomong, "Pak, Bu, ini aku ada pandangan, ada bangunan di Jogja sana yang sepertinya kalau misalkan ini dirombak, ini digubah menjadi sesuatu gitu ya, yang lebih baru, ini bagus, Bu. Lokasinya juga oke, dan aku itu kepikiran ini nanti bisa dijadikan sebagai entah restoran atau kafe atau apapun gitu ya," kata si Mas Arif tadi. Dan ya, orang tuanya enggak masalah, orang tuanya Mas Husni itu sebagai investor di situ. Dan ya sudah, Rif, kalau memang menurut kamu bagus, ya ngomongin kisaran harga begitu ya, dan harga itu masuklah begitu bagi orang tuanya Mas Husni. Akhirnya ya sudah, kalau menurut kamu, insting kamu bagus, begini, dicoba gitu ya. Nah, orang tuanya Mas Husni bukan ngasih cuma-cuma begitu tuh, enggak, tapi sebagai investor. Kalau di bisnis itu semacam itu. Ini Bapak sama Ibu naruh uang segini, ya ini jangan sampai habis, kalau bisa kembali gitu kan. Pikirnya ya sudah, Mas Arif pun memang fair begitu ya, dididik ya seperti itu, ada tanggung jawab dan sebagainya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang mungkin belum memesan atau pengen memesan, buruan, stoknya itu masih sangat terbatas gitu ya. Dan kemarin harga juga lumayan udah turun, ditunggu pesanannya. Sekaligus mau promo juga, barangkali kawan-kawan belum mendengar ini, ada satu channel namanya Lapak Horor X Mbah Warmo. Itu adalah cerita-cerita lama di Lapak Horor, di reupload ulang, boleh bilang seperti itu, cuman dengan suara yang berbeda. Suaranya itu kita pakai kecerdasan buatan begitu ya, untuk menghindari copyright dari tempat lama gitu ya. Dan kemarin banyak yang gagal paham untuk yang beberapa komentar gitu ya. Ya, intinya tak jelasin kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak kawan-kawan kemarin yang udah sempet mampir, udah sampai subscribe juga gitu. Terima kasih banyak. Wis, semoga yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Husni tadi. Nah, Mas Arif, kakaknya Mas Husni tadi kan akhirnya dapat restu dari orang tua. Mas Arif pun berangkat lagi ke Jogja sana untuk masalah akuisisi bangunan tersebut. Singkat cerita, bangunan itu pun dimiliki oleh Mas Arif gitu ya. Untuk nanti dia kan seorang arsitek gitu ya. Jadi tahulah bagaimana ini mestinya bagaimana, dan itu nggak dihancurkan. Dia itu itu rumah tua ya. Dia mempertahankan aslinya. Dia hanya butuh memodifikasi supaya ya bentuknya itu lebih menarik lagi gitu ya. Nah, akhirnya apa? Mas Arif pun tinggallah di rumah tersebut selama beberapa hari. Sebenarnya dia itu udah punya rumah ya. Mas Arif belum menikah waktu itu. Dia itu punya rumah dan mau bersin. Rumahnya Mas Arif tadi ditinggalkan dan lebih memilih menempati rumah barunya tersebut. Dia berpikir, ya
aku untuk mengamati lebih detail gitu ya. Dan aku tuh suka banget, kata Mas Arif, sama bangunan ini. Aku harus tinggal di situ gitu ya. Dan waktu itu Mas Arif itu nggak kepikiran yang namanya angker atau ini rumah udah nggak ditempatin lama segala macam. Setelah dibersihkan, minta bantuan orang-orang untuk beberapa orang itu untuk membersihkan dan sebagainya, Mas Arif pun menempati rumah tersebut. Malam pertama itu nggak ada apapun. Jadi bener-bener ditempatin di sana. Mas Arif itu cuman bawa kasur gelaran sama ada kompor. Waktu itu listrik itu udah mati ya di rumah itu. Setelah diurus-urus, baru beberapa hari itu nyala. Nah, saat menempati rumah itu di awal-awal, belum ada listrik. Jadi Mas Arif itu pakai ini ya, pakai lampu emergency itu, bawa beberapa buah. Nanti kayak gitu, kalau memang udah mati, nanti dinyalain yang satunya. Tidur pun cuman pakai kasur lantai dan ada tempat alat buat memasak juga, mungkin kompor portable atau apa gitu ya. Tinggal di sana itu untuk mengamati doang, untuk merasakan ini enaknya tuh gimana gitu ya. Ini mau tak ubah seperti apa gitu. Dan hari pertama tinggal di situ tidak terjadi apapun. Hari kedua tidak terjadi apapun. Setelah listrik nyala, listrik itu udah kembali on gitu, barulah di situ. Jadi kurang lebih entah di malam ketiga atau di malam keempat, Mas Arif itu nempatin tempat tersebut. Bahkan apa? Dia itu sempat cerita ke teman-temannya, sempat mengundang teman-temannya itu untuk nengok gitu ya. Menurut kalian gimana? Nanya pendapat gitu. Dan ya dapatlah pendapat di sana. Ada beberapa orang yang bilang kalau Rif, ini rumah kayaknya sejarahnya tuh panjang Rif, katanya begitu kan. Ya pastilah ini kan rumah udah tua gitu ya, udah puluhan tahun, pasti banyak sejarahnya gitu. Banyak sesuatu yang terjadi di tempat ini. Sudah, Mas Arif pun tetap makin hari itu rasa-rasanya kok makin jatuh cinta dengan ini ya, rumah itu ya. Rumah yang lamanya itu kayak gak tahu, aku kok jadi asing, kata Mas Arif, buat masuk ke rumah yang sebenarnya gitu, yang notabene itu lebih baru dibangun gitu kan, dengan kondisi masyarakat yang juga mengenakan. Di sana itu orangnya enak-enak, tapi tetap aja aku kok ngerasa hambar masuk rumah ini. Makanya aku balik lagi ke sana, jadi ngambilin barang-barang, pakaian, air juga di sedikit-sedikit itu. Kalau misalnya ada kerusakan, minta orang dibenerin dan sebagainya. Dan Mas Arif itu kayak mulai jatuh cinta dengan rumah tersebut. Dan dia itu akhirnya memilih tinggal di sana. Setelah 1 minggu tinggal di tempat tersebut, beberapa temannya juga, ya Rif ngapain sih gitu kan, nanti aja kalau udah beres atau gimana, ini kan tembok-tembok juga masih kotor dan sebagainya. Nggak tahu, aku ngerasa nyaman aja. Rif, iya namanya Mas Arif ya. Rif, apa kamu udah takut Rif? Gitu. Enggak, takut apaan, orang nggak ada apa-apa, kata si Mas Arif. Biasa aja, nggak pernah ngalamin kamu yang aneh-aneh Rif. Nggak pernah, kata Mas Arif itu begitu. Sampai benar-benar itu tadi. Pada suatu malam, entah kenapa, Mas Arif itu duduk termenung di sana dan tiba-tiba dia itu nangis. Nangis sesenggukan di dalam kamar di situ. Dia juga nggak ngerti, kok aku bisa nangis ya? Aku itu mikirin sesuatu yang sedih apa? Nggak ada yang aku pikirin, kata Mas Arif. Tiba-tiba aku itu nangis sesenggukan. Dan ya itu tadi, aku tuh ngerasa sedih aja. Cuman aku nggak tahu sedihnya tuh sedih kenapa, blas nggak ngerti, kata Mas Arif. Sampai setelah beberapa menit Mas Arif menangis, barulah di situ di sebelahnya muncul ada seorang perempuan. Seorang perempuan yang mungkin usianya itu udah sekitar 50 tahunan. Nah, dia itu nangis di sana, di sampingnya Mas Arif. Bukan sesuatu yang menakutkan buat Mas Arif, meskipun, loh ini siapa gitu kan, kok tiba-tiba muncul di sampingku dan dengan kondisi menangis seperti ini. Dia itu siapa? Dilihat, memang dilihatin sama Mas Arif, belum berani nyapa, dibiarkan aja, diperhatikan. Dia itu kayak orang yang menderita, gimana sih ya, orang yang sedih. Dan akhirnya
Si perempuan itu pun bangun dari duduknya, dia menuju ke pintu dan keluar kamar. Mas Arief pun ngikutin. Saat ngikutin, jong, itu udah ndak ada si perempuan itu. Kok ndak ada ya gitu. Alah, udahlah. Mungkin ini yang disebut setan kali, kata si Mas Arief dalam hati. Dia pun balik lagi. Oh, artinya aku itu ndak boleh nangis. Kalau misal nangis, nanti ada yang nemenin di rumah ini. Jadi berpikirnya seperti itu. Cuman yang namanya rasa takut, itu ndak ada. Justru yang ada itu, malah aku itu merasa nyaman. Mas Arief itu merasa melebur dengan rumah tersebut. Nah, sudah. Malam itu pun istirahat. Malam selanjutnya, mulai mengalami sesuatu yang aneh lagi. Jadi dia malam-malam seperti biasa ya, sekitar jam 9, jam 10 baru pulang dari kantor itu sekitar jam 8 ya, dengan kondisi rumah yang masih gelap. Dia pun nyala-nyalain sendiri kayak gitu, nggak ada takut-takutnya dan biasa aja perasaan. Cuman apa, begitu misalkan ya di kantor itu lagi pusing, lagi ribet banget. Begitu masuk ke rumah itu rasanya tuh adem, nyes, kayak aku itu pulang ke rumah ya, rumah tanda kutip, rumah sebenarnya di mana Mas Arief itu menemukan ketenangan saat masuk ke area tersebut. Tenang banget, enak banget, masalah itu kayak semuanya lepas. Mas Arief mandi dan yang lain-lain gitu ya, buat ganjel perut, dia tuh bikin mie instan dan sebagainya. Akhirnya sudah masuk ke dalam kamar. Pintu itu nggak pernah ditutup sama Mas Arief. Di dalam kamar di sana, dia itu sempat baca-baca, buka laptop gitu kan, browsing-browsing dan sebagainya. Tiba-tiba dia tuh mendengar ada suara orang ngobrol. Ini kayak dua orang, kayak satu laki-laki, satu perempuan gitu ya. Ini lagi ngobrol di ruang tengah. Mas Arief pun sadar hal itu dan ini nyamain dengan kayak kemarin. Oh, mungkin ini setan yang lain gitu pikirnya Mas Arief. Tapi ya sudahlah, aku nggak mikirin yang begitu. Mungkin setiap rumah itu ada. Cuman ya kadang kita bisa melihat, kadang kita nggak melihat, kata si Mas Arief. Dengan simpelnya dia pun tetap lanjut browsing dan akhirnya apa? Makin malam rasa-rasanya kok di ruangan tengah itu makin banyak orang dan Mas Arief itu bingung gitu. Kok makin malam makin rame gitu ya. Apa aku tengok atau enggak ya? Enggak dulu deh, aku enggak mau nengok dulu gitu ya. Aku belum siap, kata Mas Arief. Akhirnya apa? Dia pun tertidur dan ya sudah. Selama tidur itu pun nyaman banget gitu ya. Nah, malam selanjutnya Mas Arief kan udah nungguin. Sebelumnya ibu-ibu nangis. Habis itu ada orang ngobrol rame di ruang tengah. Nih malam ini apa ya kira-kira? Ditungguin sama Mas Arief sampai jam hampir setengah 11 lah gitu. Kok nggak ada apa-apa ya gitu? Kok sepi-sepi aja? Akhirnya apa? Mas Arief pun tidur. Nah, di dalam tidurnya Mas Arief itu bermimpi dia berada di rumah tersebut, datang dari depan, memasuki rumah itu kayak bertamu ke sebuah keluarga yang Mas Arief itu nggak kenal. Di sana ada beberapa orang lagi pada berkumpul gitu, kayak beberapa keluarga, kayak beberapa pasang suami istri. Ini lagi berkumpul semua di situ. Dan itu tadi, Mas Arief memasuki ke sana, cuman nggak ada satupun yang dikenal gitu ya. Dan Mas Arief itu cuman berdiri di situ ngeliatin mereka tuh ya ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu kan. Ini orang-orang siapa ya? Mas Arief pun ngeliatin, oh rumah ini tuh masih bagus. Dan Mas Arief dalam mimpinya tuh sadar, ini aku kayak dibawa ke masa lalu ya. Kok rumah ini kok masih bagus dan aku biasanya tidur, oh itu di kamarku, di sana aku biasa tidur di situ. Mas Arief pun apa? Maju ke depan ke situ, ke arah kamarnya. Dan sesampainya di depan kamar, loh aku jam segini kok masih tidur gitu ya. Ini karena mimpi ya. Loh aku jam segini kok tidur. Kayak Mas Arief melihat dirinya tuh lagi tidur. Jam segini ada orang di sana udah sopan banget tidur kayak gini. Dibangunin sama situ. Arief, bangun. Arief bangunin Arief gitu. Rip, bangun Rip, bangun Rip. Mas Arief pun bangun. Nah begitu Mas Arief bangun, itu dia. Aneh. Dia tuh, loh
kok aku di sini gitu ya. Maksudnya tuh begini, anggap aja orang yang ngebangunin Mas Arif ini masuk ke badannya Mas Arif gitu ya. Bangun di dunia nyata lah, katakanlah semacam itu ya. Loh, kok aku di sini? Perasaan aku tadi kayaknya mimpi deh gitu ya. Aku mimpi bangunin aku bangun, dan ini masih malam waktu itu, baru sekitar jam 12:30 pagi lah. Jam berapa ini? Jam 12:30 pagi. Nah, di situ Mas Arif mendengar ada kayak suara langkah di depan sana, sama suara orang itu kayak lagi bekerja sama ngegotong atau ngegeser kursi. Pak, kesana lagi Pak, pakai bahasa Jawa. Pak, kesana lagi, kalau di sini tuh jelek. Mas Arif kan langsung bangun, buka pintu, jegrek. Begitu dibuka di sana, Mas Arif itu ngelihat ada 2 orang, suami sama istri, itu udah berdiri rapi. Sofanya atau kursinya itu ndak ada, cuman berdiri berjejer begini, tangan bapaknya di depan, terus senyum ke Mas Arif. Mas Arif pun senyum. Bapak sama ibu siapa ya? Kami penghuni rumah ini, jawabnya itu begitu. Bapak sama ibu penghuni rumah ini, tapi kan rumah ini sudah punya saya, katanya. Ya ndak apa-apa Mas, katanya begitu. Ya ndak apa-apa Mas, kami numpang tinggal di sini. Mas Arif pun tahu di sana, nyadar, oh ini mungkin bukan orang kali. Dan Mas Arif pun memperbolehkan, oh ji silakan Bapak sama Ibu tinggal di sini. Saya permisi dulu, kata Mas Arif. Masuk lagi ke dalam kamar. Di situ baru, mereka itu siapa ya gitu ya. Kok makin hari kok makin jelas, kok makin hari kok mereka mulai ya itu, mulai ngajak berkomunikasi gitu kan. Dan ya Mas Arif bingung, dan dia ingat kayaknya ibu-ibu tadi tuh yang aku lihat nangis di sini, muka-mukanya mirip, cuman bedanya saat nangis itu kan rambut digerai gitu ya. Nah, saat ini saat dilihat itu ibu-ibunya tuh rapi, pakai kebaya, rambut pun diikat ke belakang pakai konde gitu. Makanya agak-agak pangling, cuman Mas Arif itu kenal dengan si perempuannya tersebut. Dan akhirnya mikir, oh berarti rumah ini tuh ada penghuni lainnya. Menarik, kata Mas Arif. Udah ndak apa-apa, biarkan aja. Mereka yang seperti itu biarkan. Aku nggak mengganggu mereka. Akhirnya apa? Mas Arif pengen menyampaikan, Pak, Bu tinggal di sini, tapi kita sama-sama saling menjaga ya. Jangan saling ganggu. Mau ngomong begitu, Mas Arif itu keluar, buka pintu, jegreng. Begitu buka pintu kaget bukan main. Soalnya apa? Ada puluhan orang di sana, pakai bajunya itu baju-baju lama semua. Ya, yang tua-tuanya itu pakai pakaian-pakaian ala-ala Jawa begitu ya. Yang anak-anak mudanya, bahkan anak-anak kecilnya pun sama seperti itu. Meskipun ada beberapa yang model pakaiannya itu udah kepengaruh sama Eropa-Eropa begitu ya. Terutama yang anak-anak. Loh, kok rame banget. Mereka itu pada berjejer, itu ngadep ke arahnya Mas Arif semua. Dia kan akhirnya mundur, tutup pintu lagi. Loh, kok mereka banyak banget gitu kan. Dibuka lagi pintunya. Nah, saat dibuka itu kosong, ndak ada apapun. Cuman ada plastik kresek doang. Plastik kresek warna putih itu tergeletak. Karena ruang tengah itu kan kosong, ndak ada apa-apa ya. Itu tergeletak di tengah situ. Cuman ada plastik kresek gitu kan. Akhirnya sudahlah, tutup lagi. Aku mau tidur. Akhirnya Mas Arif pun tidur. Keesokan harinya berangkat kerja, cerita ke teman-temannya. Semalam aku tuh begini-begini ngalamin. Diceritakan semua gitu. Kayak model rapat gitu ya. Beberapa temannya itu pada ngumpul di ruang rapat. Nah, rapatnya itu ngedengerin ceritanya si Mas Arif tadi. Awalnya itu memang Mas Arif pengen cerita, dan itu dipancing sama teman yang lain. Rif, ada cerita apa lagi gitu kan. Akhirnya diceritakan. Begini. Nah, dari hampir semuanya itu nyuruh, Rif, kamu sebaiknya jangan tinggal di situ. Loh, kenapa gitu kan? Ya nggak kenapa-kenapa, rumah itu tuh angker gitu, banyak setannya. Tapi menurut Mas Arif, enggak lah, orang mereka itu juga nggak mengganggu, mereka tuh baik-baik aja gitu. Udah, akhirnya Mas Arif pun turut atau meneruskan tinggal di tempat tersebut. Enggak diceritakan secara mendetail setelah itu kejadiannya bagaimana, karena Mas Arif sendiri waktu itu
entah kenapa memorinya itu tipis mengingat hal tersebut, mengingat waktu-waktu setelah itu kayak saat ditanya nggak tahu, aku tuh kayak ingatan-ingatan mimpi yang tipis begitu ya, yang nggak tahu, aku nggak benar-benar mengalami hal tersebut. Jadi saat disuruh cerita pun Mas Arief itu bingung. Pokoknya intinya kesananya Mas Arief itu kayak mulai dekat sama mereka, bahkan kayak udah menganggap mereka itu sebagai keluarga sendiri. Hidup di sana malam hari rame, bahkan dari sore hari itu kayak mundur. Sore hari mereka tuh udah mulai bermunculan, nanti makin ini siang hari mereka bermunculan, kayak gitu terus. Dan udah tahu Mas Arief itu nyaman dengan kehadiran mereka ini. Karena semuanya itu baik-baik aja, semuanya tuh orang baik. Sampai Mas Arief itu mau kerja aja itu jadi males. Nggak tahu ya, aku kerja itu kepikirannya tuh kok ke rumah terus, aku bawaannya tuh pengen pulang ke sana gitu ya. Akhirnya sudah makin kesini pekerjaannya Mas Arief pun mulai kayak terbengkalai. Ada beberapa project yang memang ngelewatin deadline ya, jadi terlambat. Akhirnya Mas Arief kan kena tegur sama atasan. Rif, kamu itu gimana sih, Rif? Ini loh, udah dikasih tahu, nanti mau, iya ya Mas Ariefnya begitu, maaf doang. Dan akhirnya pada suatu saat, kurang lebih sekitar 1 bulan lah setelah Mas Arief menempati di sana ya, Bapak sama Ibu terus Mas Husni ceritanya berkunjung ke situ, mau ngelihat rumahnya. Disambut baik sama Mas Arief, tapi ya begitu kebetulan saat Bapak sama Ibu di sana, itu mereka memang nggak menginap ya. Ini ada salah satu temannya Mas Arief dari kantor itu datang, lagi istirahat makan siang, mampir ke rumahnya Mas Arief. Soalnya Mas Arief itu nggak masuk. Ya karena memang ada Bapak sama Ibu, sama beberapa hari sebelumnya juga udah nggak masuk. Katanya aku malas kerja gitu. Didatengin ke situ sama temannya, dan temannya itu akhirnya cerita, Mas Arief itu udah nggak kerja sekian dan performanya itu menurun Pak Bu gitu kan. Nah dari situ Bapak sama Ibu kan mulai, waduh ini kalau begini ndak beres ini kan. Akhirnya ngomong sama Arief, Rif pulang dulu yuk ke Cilacap katanya. Mau ngapain Pak? Pulang dulu sebentar aja. Aduh aku ndak bisa Pak katanya. Ndak bisa kenapa? Aku ndak bisa ninggalin rumah ini Pak. Kayak gitu sih Mas Arief. Jadi dia tuh kayak udah bener-bener jatuh cinta gitu kan. Dipaksa-paksa buat pulang, ndak mau. Akhirnya Bapak sama Ibu Mas Husni pun keluar dari rumah tersebut. Mereka itu lebih memilih tinggal di hotel. Saat tinggal di sana yang ada musyawarah. Ini ada yang gak beres ini sama Arief, kata Bapak. Arief itu kayak seolah-olah mau dimakan sama rumah tersebut. Enaknya gimana ya gitu ya. Ya udah Pak, coba dipikirkan Pak. Manggil orang pinter atau apa Pak gitu kan. Ya bingung, di situ aku di Jogja ini ndak ada kenalan siapapun. Nah coba akhirnya ke kantornya Mas Arief ke sana, minta maaf sama atasannya dan menjelaskan segala macam gitu ya. Dan mungkin atasannya Mas Arief karena bapaknya Mas Husni itu termasuk kelihatan mungkin ya dari tampangnya, dari apa yang dipakainya gitu. Ini orang lumayan cukup berduit gitu ya, dan tahu lah Arief itu seperti apa. Akhirnya ya kayak gitu, lebih dihormati lah intinya, nggak disepelein. Dan Mas Arief pun dimaafkan, dia tuh dapat ya sudah kayak ada waktu buat istirahat dan sebagainya. Akhirnya setelah beberapa hari tinggal di situ, yang rencananya itu cuma 1 hari, ini Bapak sama Ibu di hari ketiga itu masih di Jogja sana, dan melihat kondisinya Mas Arief itu makin parah. Dia makin susah diajak ngomong. Saat diajak ngomong, itu kepalanya nanti nengoknya kemana, itu ngobrol sama siapa, itu nggak tahu. Nah, dari situ kan makin parah, akhirnya Bapak pun pulang, nelponin orang-orang sama teman-teman yang ada di Jogja, temannya Mas Arief, cariin orang gitu, cariin orang yang mengerti, orang yang pinter. Dan kata Mas Husni itu nggak nanggung-nanggung, waktu itu ada sekitar 8 orang itu datang, baik dari Cilacap, dari Kebumen, beberapa daerah, termasuk dari Jogja itu juga ada 4.
datang ke situ berkumpul, ya wis kayak gitulah, melakukan ritual masing-masing gitu ya. Mereka pun terlihat tampak bermusyawarah. Nggak tahu apa yang dimusyawarahin, kata Mas Husni, aku juga nggak tahu. Cuman Mas Arief itu udah kayak, mohon maaf, kayak orang gila. Cuman diem di kamar doang, badan itu tambah kurus. Terus ya nggak pernah mandi jatuhnya ya. Akhirnya kayak gitu, bener kata Bapak, ini mau dimakan sama rumah. Dan akhirnya memang Mas Husni dari awal sampai akhir itu nggak melihat kejadian apapun yang horor, yang mistis di sana ya. Cuman akhirnya setelah dilakukan pembersihan atau pengobatan itu tadi, kurang lebih sekitar 3 hari di sana. Jadi Mas Husni dan keluarga itu extend lebih lama lagi, sekitar 1 minggu tinggal di Jogja, dan akhirnya Mas Arief itu bisa dibawa pulang ke Cilacap sana dengan kondisi yang udah agak mendingan, tapi memang masih suka melamun gitu ya. Saat ditanyain, "Rip, kamu kenapa?" Mas Arief itu bingung. "Aku juga nggak ngerti, Pak. Aku itu kayak hidup di 2 alam," kata si Mas Arief. Hidup di 2 alam gimana? Entah kenapa, aku tuh kayak tiba-tiba set pindah ke sini, nanti pindah ke sini lagi, pindah ke sini, yang ada itu bingung, Pak, akunya. "Kamu ketemu dengan orang-orang itu?" "Iya, Pak, aku ketemu dengan orang-orang itu." Nah, ada 2 orang yang secara terpisah. Ini nggak tahu ya di belakang mereka itu udah kong kali kong atau gimana, tapi secara terpisah mereka itu datang menceritakan kalau katanya yang tinggal di rumah tersebut itu masih ada hubungannya dengan keluarga ini, dengan keluarganya Mas Arief, tapi di masa lalu. Itu zamannya siapa? Nggak tahu. Dan yang ngomong itu 2 orang. Satu yang dari Kebumen, yang satu yang dari Jogja. Ngomongin hal yang sama seperti itu ya. Bapak sama Ibu tentu saja tidak terlalu mempercayai hal tersebut gitu ya. Mas Husni pun dibilang percaya ya enggak, dibilang enggak ya mungkin iya kali ya gitu ya. Cuman alhamdulillahnya setelah Mas Arief diobatin, disembuhkan lah dan keluar dari kantor yang ada di Jogja sana, karena memang terlalu lama kan, nggak enak juga. Ditenangin, diobatin kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya. Alhamdulillahnya Mas Arief itu udah kembali normal, dan waktu itu sempat kerja lagi tapi di Jakarta sana, kemudian balik dan akhirnya di Jogja. Dan setelah di Jogja, Mas Arief pun nggak pernah datang ke rumah itu lagi. Rumah itu pun akhirnya dilepas. Mas Arief pun menikah dan sampai sekarang itu tinggal di Jogja sana. Dan sampai sekarang Mas Arief itu nggak boleh, dilarang sama bapak sama ibu, "Kamu pokoknya alasan apapun jangan lewat jalan itu, jangan lewat rumah itu." Iya, istrinya juga dipesenin begitu kan. Akhirnya ya sudah, sampai sekarang diusahakan untuk tidak melewati jalanan tersebut. Ya memang bukan jalanan utama, masuk ke dalam sana gitu ya. Cuman, dan ya kebetulan memang Mas Arief juga nggak ada keperluan ke daerah situ juga. Kalaupun ada, itu pasti diwakilkan. Mas Arief itu memilih, ya sudah, ini pesan bapak ibuku, aku nggak berani melanggar. Dan itu aja satu cerita dari Mas Husni di Cilacap sana. Terima kasih banyak Mas Husni atas cerita kakaknya Mas Arief tadi ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah kemarin memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang kemarin sudah subscribe, sudah nengokin channelnya Mbah Warmo, terima kasih banyak juga. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.